الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلال خائف غضبان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وخديجة أمي والبتول الختم سيدا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفقير المحضار قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلاة الدائم على النبي بن هاشم الدمان هو قائم بالعبادة سهران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال ومن السنة تعجيل الفطور. ومن آدابه sudah itu. Sudah itu. Kemana satu pertemuan? Satu pertemuan berapa halaman? Yang lain sama. Ya betul. Sudah ya. Ini kalau idza syabi'atil batin sudah. Bagaimana?
Wa salatut tarawih. Situ ya. Ambil jalan tengah ya. Iya. Ini namanya mustahab, mutaakkad, tafsir sahih misalnya baca di HP. Enggak dibaca. Baru libur. Kalau yang ini saya sudah ingat sudah baca ini. Mana baca maulid? Min adab yang istamil tasawuf umur dunia. Yang ini ingat saya sudah dibaca. Kalau perut kenyang, kita badan lain apa sudah ini. Mustahab ya. Wa min al-mustahabbi al-mutaakkad taftiru as-sa'imin walau ala tamaratin aw syarbatin min al-ma'. Qala alaihi salatu wassalam man fattala sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. يعني من أجل الصائم وهذا الثواب إنما يحصل لمن فطره ولو على الماء وأما من أطعم الصائم من بعد فطره في بيته أو في موضع آخر فليس يحصل له هذا الثواب ولكن يحصل له ثواب الإطعام وهو عظيم وثواب من أشبع الصائم مهما أطعمه حتى يشبعه وهو كثير. Dan berkata Al-Imamul Haddad bernasihat kepada kita, semoga Allah berikan manfaat kepada kita berkat ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Termasuk yang disunnahkan dan sangat dianjurkan, ditekankan, memberi buka. Okay? Memberi buka, bukan memberi makan, memberi buka, futur, iftar kepada orang yang berpuasa, walaupun dengan beberapa kurma atau seteguk daripada air. Nabi bersabda, man fattala sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang dia kasih buka. Berarti kalau ngasih buka kepada 100 orang dapat pahalanya 100 orang berpuasa. Enak, dasar puasa Ramadan terus. Salah paham itu berarti. Pahalanya, kewajibannya tetap. Kewajibannya tetap. Gitu ya. Yakni min ajli shaim, pahalanya orang yang berpuasa. Sehingga kata Imam Haddad, kita perhatikan pahala ini yang disabdakan Nabi ini dapat pahala orang yang kita kasih buka itu bagi orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Adapun kalau dengan cara memberikan makan kepada orang berpuasa setelah buka di rumahnya, gitu ya. Jadi dikasih buka, dikasih makan setelah berbuka. Habis sholat di masjid, cuman minum kurma sama air, mantun sholat maghrib nang omah makan. Cuman tadi sebelum sholat maghrib di masjid sudah sangu kurma sama air sendiri. Makannya di rumah kita. Gimana? Tidak dapat pahala ini, tidak dapat. Yang disabdakan Nabi dapat seperti pahalanya yang berpuasa, tidak dapat. Kenapa? Itu kan bukan ngasih buka, itu ngasih mangan. Terus ada pahalanya? Ya ada pahalanya dong. Ada pahalanya dong. Tapi pahalanya bukan pahala taftirus shaim, bukan. Tapi pahalanya it'amut ta'am, lain lagi, ngasih makan itu, bukan ngasih buka, bukan. Nah, kalau bisa dua-duanya kan gitu. Sehingga paling enak ngundang itu diundang ke rumah kita, atau diundang di tempat yang makanannya semenjak adzan maghrib yang dimakan makanan kita. Ya, paling enak diundang ke rumah itu ya. Karena kita pastikan yang dimakan dia semuanya suguhannya kita. Oh, itu dapat pahalanya ngasih buka, dapat pahalanya masih makan, dapat dua itu. Makanya diniatkan
Oke, Ramadan itu kalau bisa ngundang ya. Undang. Jangan dari Banyuwangi kejauhan ngundangnya, Habib Saleh Motor diundang jauhan. Undang yang tonggo-tonggo sini kanca-kanca. Habib ini ya. Habib. Bebadi Jeniati. Mungkin hari ke-5 Ramadan, hari ke-6. Bisa dipahami ya maksudnya. Dan pahala ngasih makan orang yang lapar yaitu besar pahalanya. Pahalanya orang yang mengenyangkan orang yang berpuasa, pahala orang yang mengenyangkan orang puasa jika dikasih makan sampai kenyang itu banyak. Cuman yang disabdakan sama Nabi, siapa yang memberikan buka kepada orang puasa maka mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi tidak dapat. Jadi yang dimaksud dengan Nabi itu orang yang ngasih makan pertama kali, masuk batal puasanya. Betul ya. Terus gimana? Besar mana pahalanya ngasih kurma 3 atau ngasih nasi bungkus 1? Hah? Wah saya bukan malaikat, tidak tahu mana yang besar. Ya intinya, ya kalau bisa nasi bungkusnya kasih kurma 3 kan enteng itu, sama baju juga, jadi dapat dua-duanya. Ngoten nggih. Kemudian wa salatu tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnah ma'thura. Adapun salat tarawih di setiap malam daripada bulan Ramadan itu adalah sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW secara terus menerus, yang diteruskan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tarawih ini bentuk jamak daripada tarwihah yang artinya istirahat. Artinya setiap 2 salam itu ada jeda. Setiap 2 salam itu ada jeda. Jadi ya kan berarti ada berapa salam itu? Ada 10 salam ya. Ada 10 salam, setiap 2 jeda. Itu namanya tarwihah. Setiap 2 salam lagi jeda, tarwihah lagi. 2 tarwihah, tarwihatan. Kalau banyak tarawih. Jadi dari namanya saja tarawih ini sudah rakaatnya sudah ketemu, sudah bukan 8 ini. Kalau 8, 2 berarti ada berapa istirahat? Tiap 2 salam istirahat. Kalau 8 rakaat berarti ada berapa istirahat? 2 kali. Loh, tiap 2 salam ada 1 istirahat. Kalau 4 salam berapa istirahat? 2 kali. Cuma 2. Apa 2 bahasa Arabnya? 2 istirahat apa bahasa Arabnya? Tarwihatan, bukan tarawih. Makanya dari namanya saja tarawih itu sudah dipahami bukan 8 rakaat tapi 20 rakaat. Ngerti ya? Kok tuh hadisnya begini. Oke lah hadisnya nggih panjangan apal hadisnya. Cuman lihat Sayyidina Abu Bakar berapa salatnya. Sayyidina Umar berapa salatnya. Sayyidina Utsman berapa salatnya. Sayyidina Ali berapa salatnya. Tabi'in berapa salatnya. Tabi'in berapa salatnya. Tabi'in berapa salatnya. Tidak ada yang 8 semuanya 20. Gitu ya. Jadi laisal khabar kal iyan, ya, tidaklah kabar itu seperti menyaksikan. Jadi itu yang dilakukan sahabat itu kuat gitu ya, sehingga 20 rakaat itu ijma'us sahabah, kesepakatan sahabat. Ya, tidak sama sholat 8, tidak apa-apa. Timbangan tidak sholat, kalau timbangannya timbangan tidak sholat ya. Kalau 20 kalah sama 8, enggak. Kan ngoten. Wa adatu salaf rahmatullahi alaihim tawzi'ul Qur'an min awali ila akhiri 'alaiha yaqra'una minha fi kulli lailatin ma tayassar wa yaj'aluna al-khatam fi ba'd al-layali min akhir asy-syahr. Adapun kebiasaan salaf, orang-orang saleh terdahulu semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka, mereka membagi Al-Quran dari awal malam sampai
dari awal tarawih, ya, dari awal salat tarawih sampai akhir, gitu ya. Dari awal Quran, ya, min awalihi, dari awal Quran sampai akhir Quran, alaiha, di atas salat tarawih. Artinya di salat tarawih itu baca Quran. Setelah Fatihah itu baca Quran. Jadi sampai sekian malam dihatamkan. Jadi ada yang hatam malam 21 di sholat Quran. Hatam Quran di sholat. Jadi baca Quran di tarawih itu bukan kebiasaannya Wahabi, bukan. Bukan kebiasaannya yang di Masjidil Haram terus dibilang Wahabi, terus itu kebiasaan Wahabi. Enggak, itu dari dulu seperti itu. Dan semuanya salaf-salaf seperti itu. Di Serono kan yang tidak ketemu. Kalau Allah ahad, kalau Allah falak, kalau Allah ahad, kalau Allah falak, tidak apa-apa, bagus. Tidak bagus baca Quran. Cuman adatnya salaf itu baca Quran dihatamkan. Nanti malam 15 hatam. Kalau di pondoknya Habib Muhammad bin Hafidh itu 2 kali hatam. Di sholat. Di luar sholat jangan ditanya sudah. Ini di dalam sholat. Pas saya dengar ada berita juga di mana di mana di daerah Kediri itu ya. 3 malam hatam. Jadi setiap malam 10 juz dah. Toh. Gitu ya. Kalau kuat silahkan, ini waktunya berlomba-lomba di bulan ini. Ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyal syarr aqsir, kemarin ya. Ya mau buat baik setiap hari 2 malaikat di bulan Ramadan. Yang mau berbuat baik maju terus. Yang mau berbuat jelek mundur. Ini setiap malam di bulan Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Makanya kan dinasihatkan kemarin, jadikan Ramadan ini khusus untuk amalan akhirat. TNT-an sudah. Sehingga katanya Imam Al-Haddad, "Faman amkanahu ayaktadiya bihim fi dzalika falyushammir wa la yuqassir. Fanal khair ghanimah." Di guru kami Habib Taufik juga Pasuruan gitu, ngatamkan Quran di tarawih. Quran di tarawih di rumahnya beliau itu. Putranya yang imami yang hafal Quran. Nikmat ya. Terus duduk baca-bacanya sama sholatnya, dan lebih lama baca-bacanya setelah sholat. Betul-betul dimanfaatkan tarawih Ramadan. Sehingga siapa yang memungkinkan buat dirinya untuk mengikuti mereka, ayo bersemangat. Jangan kendor. Kenapa? Kebaikan itu adalah sesuatu yang harus dirampas. Kebaikan itu adalah sesuatu yang harus diusahakan. Ghanimah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kalian persembahkan untuk jiwa kalian dan berupa kebaikan, nanti akan kalian temukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enak nanti kita temukan di sisi Allah saja, jangan sekarang. Jangan minta pahalanya ibadah sekarang, jangan. Karena berbatas waktu kan. Panjenengan umur berapa sekarang? Katakan umur 40, 50, minta balasannya sekarang. Tidak kira sampai 50 tahun lagi, sebentar toh, enakan dibalas di akhirat untuk selama-lamanya. Ya minta dua-duanya ya Allah. Oh iya, sama saya. Di dunia juga, di akhirat juga. Wa man lam yattafiq lahu al-iqtida' bihim fi dhalika falyahdhar min at-takhfif al-mufrit alladhi ya'tadu katsirun min al-jahalati fi salatihim lit-tarawih. Adapun orang yang tidak memungkinkan untuk mengikuti salafun saleh tadi untuk salat tarawih baca Quran dihatamkan karena kesibukan atau karena terus terang saja al-males wal kesel kan gitu. Gimana? Oke lah. Tapi yang penting hati-hati. Jangan sampai sholatnya
dicepatkan berlebihan tarawihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sampai itu lagi. Jadi habis salat tarawih itu keringetan, olahraga di lapangan sini di sebelah utara itu. Lari 10 kali, keringetan enak. Berkeringat enak. Awas kata Imamul Haddad, salat tarawih yang dicepatkan berlebihan, yang katanya Imamul Haddad dilakukan dengan biasa oleh kebanyakan dari orang-orang jahalah bodoh ketika salat tarawih, seperti itu ngebut salat. Hatta rubbama yaqa'una bisababi fil ikhlal bi syai'in minal wajibat, bahkan sebab karena cepat tadi salatnya terjerumus kepada rusak daripada rukun-rukunnya salat. Tidak ada tumakninah, panjang pendeknya Fatihahnya tidak dapat, ya. Mithlu tarki tumakninah fi ruku' was sujud, ditinggalkan tumakninah di rukuk dan sujud, wa tarki qira'atil Fatihah al-wajhi alladhi la budda minhu bisababil ajalah, baca Fatihahnya panjang pendeknya tidak tepat karena ngebut tadi. Fayasiru ahadum indallah ta'ala la huwa shalla fa faza bit thawab wa la huwa taraka fa'tarafa bit tafsir wa salima min hijab. Akhirnya orang yang salatnya ngebut seperti ini menjadi orang yang dikatakan salat sehingga dapat pahala, ya enggak, karena ngebut salatnya. Dikatakan orang yang tidak salat sehingga dia mengakui saya tidak salat, dia terus nyesel. Ya apa saya tidak salat ini? Ya enggak juga, karena dia salat. Ini kata Imamul Haddad, awas tipu dayanya setan. Gitu ya. Wa hadhihi wa ma asbaha min 'azami makaidi syaitan ahli iman. Awas, hal ini dan semisal hal ini termasuk tipu daya yang dahsyat dari setan untuk menipu saya panjenengan yang beriman. Biar marumongso sholat, tapi sholatnya dirusak. Dibilang sholat, sudah kata malaikat, sholat apa? Kok sholat benda seperti itu? Ditanya, kamu tidak sholat? Sholat. Malaikat ditanya, sholat itu? Tidak. Sehingga setan berhasil untuk menggagalkan kita memanfaatkan semaksimal mungkin keistimewaan di bulan Ramadan. Yubtil al-amil minhum amalahu ma'a fi'li lil amal. Bagaimana setan mampu menggugurkan pekerjaan orang yang mengamalkannya sedangkan dia merasa sudah mengerjakan, padahal dia dianggap tidak mengerjakan, tapi dia rumongso mengerjakan. Gimana itu? Berat itu untuk disalahkan itu. Kalau kamu tidak salat tarawih, salat saya. Tapi di laporan kitab, di laporan amalnya malaikat tidak ada sholat. Bahkan kalau tidak ada sholat masih lumayan ya. Yang parah itu di bukunya malaikat tulisannya sholat ngawur. Itu kan tambah tidak enak itu. Menjadikan siksaan akhirnya, menjadikan dosa akhirnya. Sama malaikat di sholatnya nyocok jagung, Gusti Allah digawe mainanan. Tambah berat itu. Mending tak sholat, Beb. Ya, bukan seperti itu. Sholat yang benar tapi. Fahdharu min dzalika, waspadalah dari hal itu, wa tanabbahu lahu ma'asyal ikhwan, sadarlah tentang hal itu wahai sekalian saudara. Gitu ya. Cuman yang berat ini sudah kulino itu. Sudah kulino sudah. Hingga salat tarawih ini terkesan kalau tidak cepat, kalau terus jadi imam, rumong makmum itu ngamuk semuanya. Suwi. Kayaknya mau disundung atau kaburi itu. Bolehlah dicepatkan lebih cepat dari isya, boleh. Cuman tetap pakai aturan gitu ya. Saya kalau ngimami tarawih cepat, lebih cepat dari isya. Kalau isya kan tenang, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau sudah tarawih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu gitu ya, mungkin ya, dicepatkan sedikit boleh. Wa idza salaitumut tarawih wa ghairaha min as-salawat fa'atimul qiyam wal qira'ah wal ruku' was sujud. Wal khusyu' wal hudur wa sa'iral arkan wal adab. Kalau kamu salat tarawih dan salat-salat yang lain, maka sempurnakan berdirinya, bacaannya yang bagus, rukuknya yang bagus, sujudnya, khusyuknya, hadirkan salat. Rukun-rukunnya, etikanya salat dibaguskan. Wala taj'alu lisyaitani 'alaikum sultana, jangan kalian jadikan syaitan penguasa kalian. Fa innahu laysa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, karena syaitan tidak boleh menjadi penguasa orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman? Orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Fakunu minhum, maka jadilah kalian orang-orang yang beriman yang tawakal kepada Allah. Innama sultanuhu 'alladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Syaitan menjadi penguasa kepada orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai penolongnya, dan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan jadi pemimpinnya. Fala takun minhum, janganlah kalian menjadi seperti mereka, golongan mereka. Gitu ya. Artinya ketika salatnya ngawur, ini syaitan jadi penolongnya. Jangan dong. Wastaghfiru min amal bir, perbanyak daripada amal-amal baik. Wa af'alal khair mastata'tum fi syahr Ramadan, dan pekerjaan-pekerjaan kebaikan semampu kalian di bulan Ramadan. Bi fadli awqati wa husulil mudha'afah fihi. Kenapa? Karena Ramadan adalah waktu yang mulia dan banyaknya diskon-diskon besar-besaran. Satu amal nilainya berlipat-lipat. Wa kasratit thawab wa taisin amal bil khairat, dan di bulan Ramadan banyaknya pahala dan kemudahan beramal, lebih mudah. Dan itu kita rasakan nggih. Kita rasakan kita bisa salat 23 rakaat, bahkan qobliyahnya, ba'diyahnya kita bisa khatam Quran Ramadan. Syawal langsung merosot tajam. Habis lebaran itu langsung merosot tajam. Ba'diyah Isya untung itu sudah. Mikirin mau keliling-keliling. Kalau silaturahmi ya bagus juga ya. Itu kita rasakan itu katon sudah. Padahal tidak mangan, tapi kok bisa ngaji 1 juz. Kalau sekarang warak kok tidak bisa ngaji 2 lembar. Itu kerasa betul itu. Sehingga itu manfaatkan. Fa amal mudha'afa falima warada. Adapun pelipat gandaan pahala berdasarkan keterangan yang telah datang, annan nafilata fi Ramadan ya'dilu thawabuha thawabal faridah. Sesuatu yang sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti wajib. Apapun saja ini, bukan hanya salat tok, napa mawon. Panjangan sedekah yang sifatnya sunnah itu seperti wajib. Wal faridah fi 70 faridatan fi ghairihi. Yang wajib di Ramadan 70 kali kewajiban di bulan yang lain. Apapun saja itu yang sifatnya wajib. Kan sifatnya wajib masing-masing berbeda nih kan. Ada yang wajib menafkahi anak istrinya, yang belum punya anak istri wajib menafkahi orang tuanya yang tidak mampu. Faman yasma' bi fawati hadzal ribh wa yaksal an ightinami hadhihi tijarah allati la tabur. Sehingga siapa yang rela kehilangan keuntungan yang hebat ini? Siapa yang rela untuk bermalas-malasan meraih perdagangan yang tidak akan rugi ini? Kan tidak rela kan? Di mana kiranya segini toko mitra pengumuman terus harga 100.000 baju tinggal 5.000. Sepi serono ke mitra semua. Di bares pengumuman kulkas 5 juta jadi 500.000. Maka berebut ke semuanya ke bares. Wa amma tayasul amal bil khairi fi Ramadan fa li anna nafsal amara bisu' masjunah bil ju' wal 'atash. Adapun kemudahan beramal melaksanakan kebaikan Ramadan, apa sebabnya sih? Sebabnya apa? Karena nafsu yang ngajak kepada kejelekan sedang dibelenggu dengan lapar dan haus. Wasyayatin al-mutabbitin 'anil khairil mu'awwiqin 'anhu musaffaduna la yastati'una al-fasad wa la yatamakkanuna minhu. Adapun syaitan yang menghalangi kebaikan,
yang menghalangi kebaikan, yang gembosi kebaikan di kerangkeng, tidak bisa berbuat kerusakan, tidak mampu untuk berbuat kerusakan, sehingga falam yabqa ba'da dzalika illa khairat mani'un, kebaikan tidak ada pencegahnya. Jadi di Ramadan ini penggoda kita dari luar dan dalam ditundukkan sama Allah ya. Yang goda manusia kan dua, satu dari luar setan, yang kedua nafsu. Setan sama Allah di luar di kerangkeng, kan ngeten. Nafsu yang dari dalam disuruh puasa. Jadi yang goda ada sudah. Yang goda ada. Jadi jawabannya kenapa di Ramadan masih ada kemaksiatan? Rata-rata mayoritas orang yang tidak puasa yang maksiat, ataupun yang puasanya tidak benar, tidak mampu mengontrol nafsunya. Karena setan sudah tidak ada yang ganggu, nafsunya yang ganggu. Sehingga ketika dia puasanya benar-benar, pasti nafsunya terkontrol betul, sehingga dia akan leluasa untuk berbuat kebaikan. Itu hasilnya seperti itu. Hitung-hitungannya seperti itu. Makanya kan disebutkan kemarin di keterangan yang lalu kan ada etikanya puasa kan kayak gitu. Jangan tak makan tak minum tok, jaga lisannya, jaga tangannya, jaga hatinya, agar supaya nafsu ini betul-betul dikekang. Kalau sudah gitu nanti ngebut nanti kebaikannya. Sehingga falam yabqa ba'da dzalika illa khairat mani'un wala man dunaha hajizun illa man ghalaba 'alaihi asyaqa wastawla 'alaihi al-khidlan wal iyad billah. Sehingga ketika seperti ini kebaikan tidak ada pencegah, tidak ada yang menghalangi, kecuali orang-orang yang sudah kelewat batas, orang-orang yang sudah dikuasai oleh kehinaan sudah. Semoga dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu Ramadan wa ghairuh indahu sawa fil ghaflah 'anillah. Sehingga orang yang seperti ini Ramadan tak ada bedanya, podo sama-sama lali sama Gusti Allah. Bal rubbama yakunu fi Ramadan a'dham iradan ar-rabbih wa aktsar ghaflatan. Bahkan kadang-kadang Ramadan dia lebih ngelama sama Gusti Allah, lebih kurang ajar. Nggih, wis tak puasa, rokokan di pinggir jalan, yang mbok isin ta sama tonggonya saudaranya. Ternyata yang rokokan di pinggir jalan bukan orang Kristen, bukan orang Hindu Buddha, konco dewi, tonggo dewi. Dan tidak ada malu sama kita dan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mahdina wa hadihim. Semoga Allah kasih petunjuk ya, kasih sadar kita ini dan mereka juga. Di Ramadan lebih kurang ajar, Ramadan lebih ngelama. Kan gitu, kita nih ketika siang Ramadan lihat orang Kristen tidak puasa kan tersendat hati ini ya. Oh, tapi terus sadar Kristen itu. Tapi kalau lihat saudara Islam tidak puasa nih, terus rokokan di pinggir jalan itu pegelnya lebih itu. Wa kama yanbaghi al-mu'min an yastakthir min a'mali as-salihat fi hadha ash-shahr wa yusari' fiha wa kadzalika yanbaghi lahu an yuballigh fi at-taharruz 'anil mukhalafat. Sebagaimana orang beriman hendaklah memperbanyak amal-amal baik di bulan ini, bersegera berbuat baik, begitu juga hendaklah hati-hati, semakin hati-hati di dalam menjauhi pelanggaran-pelanggaran. Wa yakuna fi nihayatil bu'd anha, dan hendaklah menjadi orang yang semakin jauh dari maksiat. Kenapa? Fa innal ma'asi fil awqatil fadla yakunu ithmuha 'aziman wa wizruha katsiran. Karena maksiat di waktu-waktu yang mulia itu dosanya lebih besar dong, Pak. Pelanggarannya lebih jahat dong. Nyolong di Serono dosa, nyolong di depannya Ka'bah lebih dosa. Mukul orang dosa. Mukul di bulan Ramadan. Mabuk di bulan Syawal dosa. Mabuk di bulan Ramadan bagawat lagi. Nadhira kathrati thawab al-a'mal as-salihah al-waqi'ah fil awqatil fadilah, seperti banyaknya pahala terhadap amal baik yang terjadi di waktu-waktu yang mulia. Sunnah jadi wajib,
di Ramadan, wajib seperti 70 wajib di Ramadan. Maksiat ya sama seperti itu juga. Maksiat kecil jadi besar, yang besar jadi 70 kalinya juga. Waspadalah. Hati-hati. Waqad warada annahu alaihi salatu wassalam kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa kana yajtahidu fil ashr al-awakhir minhuma la yajtahidu fi ghairihi min Ramadan. Telah datang keterangan adalah baginda besar Nabi Muhammad SAW, beliau bersungguh-sungguh di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh yang tidak seperti di bulan Ramadan. Padahal di luar Ramadan Nabi sudah diterangkan sembahyang sampai bengkak kakinya. Di Ramadan seperti apa terus Nabi Muhammad? Dan Nabi ketika 10 hari terakhir Ramadan lebih giat lagi. Tidak tahu seperti apa sudah ibadahnya. Sampai digambarkan sama keluarga Nabi kalau sudah masuk 10 hari terakhir syaddal mi'zar. Ya, diikat tali sabuknya. Wa aygudha ahlah, keluarganya dibangunkan. Tidak ada tidur sudah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa dzalika li fadli ashr al-awakhir ala ghayri min ash-shahr wa qad amara alaihi salatu wasallam bil iltimas lailatul qadri fiha. Kata Imam Al-Haddad, kenapa kok Nabi seperti ini? Jadi Ramadan lebih giat daripada bulan yang lain. Padahal bulan yang lain Nabi Muhammad sudah luar biasa. Ramadan lebih lagi, 10 hari terakhir Ramadan lebih lagi. Apa kata Imam Al-Haddad? Karena keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dibandingkan hari-hari yang lain. Dan Nabi telah memerintahkan untuk semakin berusaha mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ayat terakhir, kalau ulama rahimahullah taala wa hiya fil awtar minha arja, kata para ulama Lailatul Qadar di 10 hari terakhir yang ganjil lebih lagi diharapkan. 21, 23, 25, 27 dan 29. 31 udah ada. Desember baru 31. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Merah. Kanjeng Nabi Muhammad itu waktu